Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Desriana Salsabila dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang microplate reader. Microplate reader adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur nilai absorbansi sampel yang diletakkan pada microplate. Dalam pemeriksaan imunoassay yang dapat mendeteksi antibodi protein, peptide, dan biomolekul, fungsinya microplate reader yang paling sering digunakan untuk pengujian ELISA. Bagian microplate reader yang pertama ada tombol on-off, layar display, tempat sampel, lubang tempat penghubung UVS. Prinsip kerja microplate reader ini bermula dari berkas cahaya yang melewati sampel memiliki diameter yang berkisar antara 1-3 mm. Suatu sistem deteksi untuk mendeteksi cahaya yang berasal dari sampel, mengeluarkan sinyal dan menentukan absorbansi sampel. Selanjutnya, suatu sistem pembacaan mengubahnya menjadi data yang memungkinkan interpretasi hasil pengujian. Cara pemakaian: pertama, colokan kabel pada sumber listrik, tekan tombol power di belakang mesin, sudut kanan bawah, tunggu display selesai loading, kemudian klik tes. Tunggu hingga proses selesai dan lampu stabil. Setelah selesai, akan muncul menu program dan klik new. Pilih program atau panjang gelombang yang diinginkan. Pilih letak sumur yang akan dianalisis, baris A sampai H, kolom 1-12. Masukkan microplate dengan benar. Posisi microplate tidak pas akan menyebabkan microplate menyangkut. Tutup mesin dan klik start. Tunggu hingga proses selesai. Hasil absorbansi atau konsentrasi akan tertera pada layar. Selanjutnya, troubleshooting. Pertama, periksa apakah semua reagen telah ditambahkan dalam urutan yang benar. Lakukan pengenceran untuk menentukan konsentrasi kerja yang optimal. Pastikan bahwa substrat yang dipilih sesuai untuk konjugat enzim. Simpan substrat ke suhu kamar sebelum digunakan. Verifikasi pengaturan panjang gelombang dan filter di pembacaan. Hilangkan atau kurangi konsentrasi deterjen dalam buffer pencucian. Agar pencucian plat menghasilkan yang baik, gunakan ELISA washer. ELISA atau Enzyme Link Immunosorbent Assay adalah suatu teknik biokimia berbasis plat sering digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen dan antibodi dalam sampel. Jenis-jenisnya ada direct, indirect, sandwich, dan kompetitif. Bagiannya ada tombol on-off, tempat sampel, layar display, lubang tempat penghubung UVS. Pengoperasian ELISA. Pertama, nyalakan UPS dan hubungkan ELISA reader pada sumber listrik UPS. Nyalakan mesin ELISA reader dengan menekan tombol power pada posisi on. Buka penutup dan letakkan plat ELISA pada tempat sampel dengan benar. Tutup kembali penutup tempat sampel. Atur besar panjang gelombang dan parameter lain yang akan digunakan untuk pembacaan. Tunggu hingga mesin selesai melakukan pembacaan nilai absorbansi setiap well. Simpan hasil pembacaan pada folder dokumen. Buka penutup tempat sampel, ambil plat ELISA dan tutup kembali penutup tempat sampel. Matikan mesin ELISA reader dengan menekan tombol power pada posisi off. Matikan UPS. Selanjutnya, troubleshooting. Periksa apakah semua reagen telah ditambahkan dalam urutan yang benar. Pastikan bahwa substrat yang dipilih sesuai dengan konjugat enzim. Agar pencucian plat menghasilkan hasil yang baik, gunakan ELISA washer. Hilangkan atau kurangi konsentrasi deterjen dalam buffer pencucian. Verifikasi pengaturan panjang gelombang dan filter di pembacaan plat. Simpan substrat ke suhu kamar sebelum digunakan. Lakukan pengenceran untuk menentukan konsentrasi kerja yang optimal. Pastikan suhu inkubasi tidak melebihi 37 derajat Celcius. Kekurangan dan kelebihan. Kelebihan ELISA, reagen dan waktu simpan lama, mudah dilihat hasilnya dan prosedur cepat. ELISA dapat digunakan untuk berbagai infeksi, spesifitas dan sensitivitas ELISA tinggi. Kekurangannya, kit tersedia secara komersial tapi tidak murah, sangat spesifik untuk antigen tertentu. Tidak akan meninggalkan antigen lain. Bisa terjadi positif atau negatif palsu, terutama dengan antigen yang termutasi.
Minividas adalah imunologi analyzer yang bekerja secara otomatis dengan menggunakan teknologi pembacaan enzim link fluorescence immunoassay atau ELFA. Sampel dan reagen ditempatkan dalam reagen strip siap pakai dan fase padat berupa solid fase receptase atau SPR. Proses pengetesan dilakukan secara otomatis dan hasil pembacaan fluoresen yaitu Relative Fluorescence Value atau RFV akan dikonversikan menjadi hasil akhir tes kualitatif maupun kuantitatif. Fungsi memeriksa parameter imunologi seperti T4, LH, FSH, prolactin, dan sebagainya. Prinsip alat ini merupakan modifikasi dari prinsip ELISA, hanya pembacaannya berdasarkan fluoresensi. Adapun prinsip dari ELISA yaitu agar terjadi suatu reaksi warna pada ELISA, maka dibutuhkan suatu antibodi yang dilabel enzim dan substrat yang diberikan indikator warna yang dikenal dengan kromogen. Komponen Minividas yang pertama, tombol on-off. Tray berfungsi sebagai tempat untuk memasukkan strip yang berisi sampel dan reagen. Layar atau display berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan program pada alat. Printer. Inkubator berfungsi untuk proses inkubasi pada pemeriksaan agar reaksi lebih sempurna, biasanya pada suhu 30 derajat Celcius. Sistem yang digunakan. Pertama, sistem Vidas uji menggunakan sistem reagen strip SPR, wadah fase padat, dilapisi dengan antigen atau antibodi. Strip berisi semua reagen yang diperlukan untuk reaksi. SPR bertindak sebagai pipetting dan perangkat reagen transfer. Pada setiap tahap reaksi, maka aspirasi reagen masuk dan keluar. Ini untuk mencegah kontaminasi antara reagen atau antara sampel. Prosedur pengoperasian. Sambungkan UPS pada listrik. Nyalakan UPS, tekan tombol on yang terdapat pada bagian belakang alat. Alat akan melakukan inisialisasi atau warming up kurang lebih 10 menit. Setelah selesai, pada layar akan muncul menu utama. Pilih status screen untuk masuk pada program pemeriksaan. Alat Cobas C111 adalah instrumen dengan akses random atau kontinu yang ditunjukkan untuk pengujian in vitro. Sistem ini menyediakan data untuk parameter kimia klinik dan elektrolit dalam serum, plasma, urin, atau darah. Alat ini telah dioptimasi untuk beban kerja kecil hingga 50 sampel per hari menggunakan analisis fotometrik. Prinsip pengukuran dilakukan menggunakan suatu fotometer absorbansi. Bagian alat yang pertama, penutup unit transfer utama, panel sisi kiri, pintu servis kiri, penutup utama, pintu servis belakang, panel sisi kanan, pintu servis kanan, panel printer. Selanjutnya ada troubleshooting, reagen atau warning level abnormal, probe, sucking, host, communication, error, abnormal, test from host, calibration result, abnormal, serum index, cek, reagen short, sampel short, analisis penyebab, reagen hampir habis dan volume reagen tidak mampu memenuhi sesuai kebutuhan pemeriksa, kerusakan pada lubang probe karena berkuan pada sampel, adanya kerusakan pada sistem komunikasi LIS atau HIS, jaringan list tidak mampu merespon pemeriksaan, tidak ada data kalibrasi sudah dipakai sebelumnya. Reagen error, instrumen error, sistem tidak dapat membaca barcode pada strip reagen solusi, masukkan kode barcode pada strip reagen secara manual, load reagen, expired, cek tanggal kadaluarsa reagen, lakukan pemeriksaan ulang menggunakan reagen yang belum expired. Instrumen error, ada masalah pada pergerakan tower atau sensor tidak mendeteksi pergerakan tower. Lakukan riset pada section yang bermasalah. Jika masih berlanjut, hubungi teknisi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.